Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep dasar kebijakan publik. Nah, tentu saja istilah kebijakan publik ini merupakan istilah yang tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan modern seperti saat ini, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut bisa kita temui pada berbagai bidang. Misalnya saja bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan sosial, maupun bidang lainnya. Nah, pada dasarnya definisi kebijakan publik ini telah banyak dikemukakan oleh para tokoh. Misalnya saja definisi yang dikemukakan oleh Carl Friedrich yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu usulan yang diusulkan oleh seseorang, oleh aktor, pemerintah, yang di dalamnya terhadap hambatan-hambatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Atau definisi lain yang coba dikemukakan oleh Thomas Erdős yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi definisi ini mengartikan bahwa ketika pemerintah tidak campur tangan terhadap suatu masalah, itu juga termasuk sebuah kebijakan. Nah, definisi lain misalnya dikemukakan oleh David Easton yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada masyarakat. Nah, pengertian kebijakan publik secara hukum positif ini menjelaskan bahwa kebijakan publik ini didasarkan pada aturan undang-undang yang otoritatif. Artinya, ini sifatnya bisa memaksa kepada seluruh masyarakat. Nah, definisi lain teman-teman mungkin bisa baca ya di buku-buku kebijakan publik. Ada definisi yang dikemukakan oleh Robert Aston yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Nah, definisi ini tentu sangat luas. Nah, dari berbagai definisi tadi, kita bisa melihat bahwa yang menjadi catatan penting bagi kita bahwa kebijakan publik ini harus dimaknai sebagai tindakan ya, bukan sekedar usulan yang diusulkan oleh pemerintah, tapi harus bentuk konkret berupa tindakan. Karena dalam proses kebijakan publik ini nanti ada yang namanya implementasi kebijakan dan ada yang namanya evaluasi kebijakan. Tentu saja ketika sesuatu itu baru sekedar usulan, ini tidak ada yang namanya implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Nah, yang juga penting untuk teman-teman ingat dalam memahami kebijakan publik, ini aktor yang menjadi kunci pemeran utamanya adalah lembaga pemerintah. Sehingga kebijakan itu dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Sehingga teman-teman nanti bisa membedakan antara kebijakan publik dengan kebijakan-kebijakan lain misalnya dikeluarkan oleh pihak swasta. Nah, dalam memahami kebijakan publik, teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa tahapan yang akan dilalui untuk melihat proses pembuatan kebijakan publik. Nah, yang pertama itu ada yang namanya penyusunan agenda atau agenda setting, di mana di dalamnya bagaimana mengubah masalah publik menjadi masalah kebijakan. Itu. Kemudian dari penyusunan agenda masuk kepada tahapan proses formulasi kebijakan. Lalu yang ketiga ada adopsi kebijakan, kemudian ada proses implementasi kebijakan, dan yang terakhir ada evaluasi kebijakan. Nah, kajian ini akan kita bahas tentu saja pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang jelas di awal ini teman-teman bisa melihat ya, bisa mengetahui apa konsep dasar kebijakan publik, apa sebetulnya yang dimaksud kebijakan publik, kemudian apa saja ruang lingkupnya. Domain mana saja yang menjadi batasan dari kebijakan publik. Mungkin itu, silahkan teman-teman melengkapi pengetahuannya dengan berbagai buku yang ada, dengan berbagai jurnal. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.